akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi. Cocok dengan pemateri karena pemateri kita pada atau narasumber kita pada materi yang kedua ini, maka saya bacakan secara singkat kurikulum vitae. Nama beliau Muhammad Ali SAG MH. Beliau sebagai kasih PLH, kalau bahasa kita PLH, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Jadi kalau nggak ngurus masalah haji itu memang urusan beliau. Insyaallah beliau tahun depan ada haji saya lewat. Amin. Doakan mudah-mudahan beliau juga bisa, karena ada suatu hal tahun ini sehingga beliau belum bisa, dan insyaallah tahun depan beliau bisa melaksanakan haji bersama jemaah haji di tahun 2023. Kemudian ada materi sebagai yang saya sebutkan tadi yang akan dibawakan oleh beliau itu akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi. Kepada beliau Pak Kasih Menhub Bapak Muhammad Ali SAG MH, kami wakil tetap kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah sepinya awak. Jadi yang ucap salam adalah wajib, yang ucap salam adalah sunat, yang menjawab adalah wajib. Nah, bayangkan. Tapi ada juga salam jangan sampai dijawab. Di mana ketika orang sholat, uji imam assalamualaikum, datang kamu di belakang waalaikumsalam. Nah, kacau itu ibadah tuh. Ada lagi kalau baca ketika kita mengucap salam sampai hari kiamat jangan pernah dia jawab salam kita itu. Bayangkan di mana ketika datang ke kuburan. Panuji gitu, assalamualaikum ahli kubur. Nah, jawab dalo di dalam kubur tuh. Waalaikumsalam. Nah, berlari terbirit-birit. Jadi artinya, maka saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gairah, soalnya kita ini alhamdulillah dari sekian banyak jemaah haji di Murau Utara, kita yang terpilih untuk berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Shallallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah haji Kabupaten Musirawas Utara. Jadi kalau dulu ngomongnya tuh kalau lu melunas apa Riz? Calon jemaah haji. Kalau lu munas jemaah calon haji. Peraturan yang terbaru ini tidak kati lagi yang tuh. Siapa lah daftar haji, mugola 20 tahun lagi kita berangkat, tetap diomongkan jemaah haji. Oh itu. Balik Pak Haji. Iya. Balik Pak Haji. Kalau nak neman naik haji, uji derisko, suruh bini dulu naik haji. Biar naik haji terus ujinya. Oh, itu lain untuk kajian deris. Santai begitu ya, Kenulan neman bertemuin awak. Ada yang ngomong ladem lah neman bertemu Pak Kasio nya. Apalah Jawa, menasik paling panjang menasik kamu nila 3 tahun. Dak dem-dem. Tapi awak yakin pahalanya 3 tahun pula. Amin ya Rabbal. Mohon ikhlas.
Membrutuk berunyam. Tambah lagi hina-hina ini tu yang ndak baik, pastilah. Apa yang pasti itu? Pokoknya ndak tahulah, akal-akalan. Apa yang akal-akalan? Nah itu. Mulai panjang. Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah, manusia ini kalau berbicara tentang dunia, ya Allah, ragab, lemah, asing. Kalau berbicara tentang akhirat, mudah jenuh. Ya mudah jenuh. Salat subuh tu je ngok masjid segede ko. Mun Jumat lebaran uji deris dak tu kobar-kobar nak nama lagi. Mun subuh Allahu Akbar. 100 ada. Jadilah. Takutlah 200 lah, jadi sudah apa-apa. Nambah dikit. Jadilah. Artinya mah itu. Berbicara tentang akhirat. Waktu subuh itu kalau jemaah imamnya macu ayat agak kepanjangan, alangkah banyak wong batu. Mulai uji imam wadduha, baru wadduha lu meladim. Mana menimam kau kesal 3 ayat gilajunya. Iya, wadduha walaili iza saja. Kamu batuk langsungnya Allahu Akbar. Nah, terkejut kamu. Ya kena imam kan manusia juga. Nah, lah keluar dari masjid, dem semayang so itulah kesal tadi. Ngomong imam kepanjangan sampai jam 9 lu dem bercerita. Hana ini, cerita tentang haji, cerita tentang ini. Ini aku kan kena materi aku ni tentang akhlak. Ini kan akhlak ini namanya. Kita ni gawe kita sehari-hari ini akhlak. Maka uji bawa dulu li pintar perlu, sekolah tinggi perlu, jadi wong besen perlu, tapi yang lebih perlu itu akhlak ujinya. Tapi orang dusun tu dulu tu ngomong bukan akhlak, apalah ya, caro itu kayak itu ini ngomongnya, caro, cawungin orang uji itu nah, akhlak termasuk itu. Subuh dem jam tengah 6 sampai jam 9 masih ngobrol. Uanglah ke Jakarta lah balik lagi terus masih ngobrol. Terus ceritanya yang tadilah. Hana ini, haji itu sebenarnya ini. Alangkah lamanya haji ko. 20 tahun sekarang. Sing kita selawe juta, pastilah. Apa yang pasti itu? Apaan terakhir soalnya siru ngobrol tadi ditanya. Kawanan naftarun, belum lah. Jadi yang dibahas tadi duit siapa? Dak duit dulu rawa. Lah dulu rawa. Berbicara akhlak. Maka kata Rasulullah, aku dilahirkan tiada lain adalah untuk kesempurnaan menyempurnakan akhlak. Lah masuk materi ini. Dak apa-apa. Santai kan? Nah hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat melaksanakan manasik, manasik tentunya dari pemerintah yang sudah 2 tahun kita tunggu-tunggu. Kami Kementerian Agama tu nunggu manasik dari pemerintah ini, dak manasik yang ada kita manasik cuma mandiri, manasik seperti yang kita lakukan selama ini. Ada nama manasik tahunan, manasik harian, ya. Kantor kuah ini ada namanya hari Rebu, ibu-ibu dikumpulkan wong ropit ko, tapi kasihan yang berkumpul hari Rebu turis dak berangkat. Jadi rombongan di Aisyah tu hari Rebu di kantor kuah ropit tu tiap hari Rebu nya datang, ada majelis deris ko. Cuman yang ko dak atik dalam ko, nah ko pening pula lagi. Iya. Tak apa-apa. Allah tentu menghitung amal kita beda. Jadi menasiklah. Nah, 2 tahun pemerintah tidak pernah adakan manasik seperti yang kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah bisa, walaupun di sana sini banyak tentunya keluh kesahnya artinya ada jemaah yang masih belum berangkat, bukan tidak berangkat. Ceritakan dengan yang lain itu tertunda. Hari ini jumlah jemaah kita 37 dicampur 1 cadangan. 37 ulangi.
37 dicampur 1 cadangan. Mana cadangan? Tinggal lagi lumpinal kok. Pokoknya yuk lumpinal yuk. Lumpinal, makanya aku ni bingung dengan nyoko. Dak diajak kegiatan kita, gentum dia berangkat, dak dapat menasik. Diajak nyege dak dapat berangkat, alang kemarah nyengin awak, terserahlah nak marah-marah lah. Yang penting niat baik galau kan. Karena dia ni 50-50 masih dalam keadaan. Ya pokoknya kawan jangan susah. Apaan kawan ndak milu berangkat tahun ko, gitu ya serempak awak tahun depan. Selesai kan itu kan? Itu. Jangan ris, jangan ngomong kalu-kalu ris. Kalau sudah sedekahan ikhlas. Kalau sudah sedekahan ikhlas. Makanya awak tak nyuruhnya sedekah. Anaknya lah dari Jakarta lah ngomong, Pak, nanyonya kemarin, macam mana awak ni? So anak awak nak sedekah, jangan sedekah dulu. Lah kapan awak sedekah? Menjadi berangkat, ketika kau berangkat, tinggalkan duit untuk sedekah, sedekah lantaklah kamu di dusun. Kira-kira itulah lebih kurang lemah lawak ngedekan hatinya. Jadi kamu juga, oh ini perjalananku. Ngapo ge kamu kok yang nanyo, ngapo sih anu tidak berangkat? Ngapo sih letak bae? Contoh ini akhlak. Maka kita ngomong pun hati-hati. Seperti ngapo dak berangkat? Mentau itu awak dak ngecek kesehatan. Lah mulai itu. Tapi kawan sehat kan? Gara-gara dicek makan pel kan? Iyo, tapi awak kok ngeluh awak kok lah mulai akhlaknya. Padahal dak 3 tahun sekali ngecek kesehatan. Dalam umur lah nak 50 tahun kok baru ngecek kesehatan tulah sekali itulah. Jadi itu ya. Mulai seuzon. Mentahu dak berangkat, ngapo kami disuruh ngecek kesehatan. Padahal uang kesehatan tu lah ada bulan-bulannya nian bu. Kalau jemaah haji berangkat bulan 6 uji lah dikaji kalau itu, ni tak perlu tahu yang urusan saya ini. Kami pokoknya bulan 1, bulan 2, bulan 3 harus tuntas ngeruankan kesehatan ini. Tidak nunggu lagi ini. Pokoknya siapalah sudah terjaring, namanya ada kan, ini kan lah benar. Ini kan anyung kami. Berapa jemaah Umrah Utara? 94 orang. Minta datanya, dipinta dinyu, disamakan dengannya. Terus seluruhnya Pak. Nye takut tak terkejar waktu. Seandainya nanti kalau dia berangkat nanti di embarkasi dia jatuh, ternyata diponis sakit, mohon maaf, sakit jantung atau sakit paru-paru, ternyata paru-parunya lalamo kena uang kesehatan, kena tak? Kena uang kesehatan. Itulah kenyataan, biar kamu tahu. Ini orang lama ini, ngapa uang kesehatan tak tahu? Seharusnya dia lebih tahu jantungnya, apalagi nama jantungnya jantung koroner, berarti koroner bawaan dari kecil. Ngapa wong ini tidak terekam? Kan ada kalau data kayak gini. Jadi kamu kaget jemaah kamu ini 38 ini tadi embarkasi ke uang kesehatan nyetor dengan di Palembang itu. Nah, jengoknya. Tahu dia sejarah kamu tuh. Ini orangnya. Kalau ibu ini uangnya ini. Nah, jangan sampai teko perangi, kamu punya tahu. Yang ini agak ganas uangnya. Yang ini nak marah baik, temperatur, mungkin darah tinggi, mungkin. Yang ini uangnya lembut. Nah, lembut ini nak dikeruan ke juga. Lembut apanya baik, apa lembutnya penyakitan. Nah, itu pula kan. Dalam. Atau makan dalam wujudnya. Nah, itu. Jadi artinya ini berbicara tentang akhlak dulu.
Makanya ketika kita ngucap labaik Allahumma labaik labaik Allah syarikala labaik innal hamda, ya Allah aku datang ya menemui panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu terus. Nah, apa yang kita bawa ke sana dak kata lain. Mohon maaf, besen dak tek guna di situ. Miskin juga dak pula sedih kita miskin. Pokoknya di situ sama rato, datek lain di mata Allah itu bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau akhlak kita lah bagus, nah termasuklah hati-hati. Nah, Ibu, Bapak ini nah yang penting kalau nak ngomong ini. Sudah itu di perjalanan, mulai dari sini lah tahu caranya. Kita ni penesan boleh, belecek boleh. Tapi jangan menyakiti hati. Inilah mali akhlak ni. Sudah itu yang biasa kita di dusun, mohon maaf, yang galak sumbang menyumbang tu dem yang dibawa dalam perjalanan. Kita kini ni bercampur kan? Kaki salah ngomong. Kita ni mohon maaf ya, kadang-kadang tu galak nian. Ai kamu tu masih muda, caknya dak tahan kamu tu. Apa yang dak tahan uji yang sok tadi tu? Apa Pak yang tak tahan? Nih mulai beringas tu. Hati-hati tu. Ya maksud awak dari sinilah awak ngomong. Kita ni ada saat-saatnya tersinggung. Ada saatnya tidak. Kadang lagi kesal dengan bini, nak nangan bini kau sayang, ada wong nyeltuk. Nakola lampiasannya. Kira-kira macam itu tak? Nah, jangan sampai terjadi. Jadi akhlak jagonian termasuklah sampai ke dalam pesawat. Ingat, kita ni nak ke tanah suci, nak naik haji di dalam pesawat, jangan cak temanganian dengan pramugari itu, Ibu, Bapak. Ingat, pramugari itu anak gadis orang. Ya? Awak langsung ngomong ini agak kasar dikit. Ingat bahwa pramugari itu anak gadis wong, beradik gadis wong. Nah, kita juga ada anak gadis, ada juga dulur gadis. Seandainya kita diperlakukan cak itu, marah tak kira? Marah tak kira? Nah, dem. Kok memang dipilih wong tu yang bergawe di sana tu ilo memang. Kadang mau tak ilo bini kita, entah ilo anak-anak kita, siapa tahu. Bagus-bagus. Pakaiannya sampai ke bawah. Tapi kadang-kadang adanya yang maskapai bajunya sampai ke bawah, belahan belakangnya sampai ke siko. Kadang-kadang berselo. Nyari selo, kalau minta lah kita buka dikit, minta lah. Ingat itu. Ini akhlak nian itu, jangan main-main. Kadang kita ni ketika lah sudah dipucuk para penumpang pesawat Boeing segala macam diomongkan tujuan Arab Saudi dan Madinah apa kita sekarang dari kita ini ikat pinggang segala macam, sekarang kita sudah berada di ketinggian, ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Setelah dipucuk tenang. Nah, tenanginlah galak kita bermain. Waktu goncang tu dah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Nauzubillah. Ya, sebut galak. Pas tenang, mulai. Kejengok pramugari dari sana. Mulai. Apa je kawan? Alangkah ilu tujuan kita nak ke Arab. Ibu, kalau bapak yang model itu kamu tertahu apa tidak kira? Setuju apa tidak? Awak ngomonglah sekarang. Setuju apa tidak? Yang main-mainkan uang tuh, setuju apa tidak? Nah, neng. Disitulah mulai kaki. Ketika kamu penesan-penesan, belecek-belecek akhlak, ya, yang ibu tadi tersinggung, uji yang lain. Jengok laki kawan, belum jauh. Ini omongan awak ni omongan harian ni. Cerita harian nian ni. Belum jauh.
Mun di Mekah ge ditinggalnya kawan. Lah ngapo itu? Mulai pramugari datang. Pramugari kan baik, mereka kan memang pelayan memang untuk ini. Yang uji bareng-bareng tadi kan, mau minum apa Pak? Silakan. Nak kehebatan bahasa Inggris tadi, nyenawar mau minum apa? Coba jawab no smoking. Ya bingung, apa ujinya? Nyenawar nak minum apa? Dijawab no smoking. Nak kita baca bahasa Inggris tadi. Pokoknya kita ingat nian ini pengalaman awak waktu umroh. Tapi awak ini wongnya selalu memang mainna. Selalu. Jadi kalau dalam ilmu ulama itu ada namanya wara namanya. Wara itu berhati-hati. Kalau kita lah berhati-hati masih juga laju, ya sudah boleh buat. Itulah ujung ridho Allah itu. Yo. Nah, jadi kita berjalan ngomong datang. Yo ini nawar, mau minum apa-apa? Ya kita ngomong benar-benar. Mau minum teh gitu, mau minum air panas. Laju selalu balik ke mana dek? Ya Allah. Nah, ini ngomong, oh jamaah ini. Kadangnya iseng-iseng bertanya, bertanya itu bukan kegalakan, cuma yang ngomong, jemaah dari mana Pak? Dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Uji dia kan? Bukannya ramah. Laju kita bolehlah nyiko nanyo. Kita terus kasih nak nanyo beda ngomong. Jemaah Sumatera Selatan. Oh, ko modelnya. Jadi kenangan dia. Bercerita lagi dia. Atau jangan-jangan memang dipesan, ditanya kaget dikumpul. Ada tak yang nakal? Ada yang tak jahil? Oh. Hati-hati ya maksud aku ya, benar ya. Mudah-mudahan gak ingat kamu tua omongan aku tuh. Kalau aku selalu, maka aku tidak pernah melakukan itu karena aku ingat ini seperti adik gadis aku, ini seperti dulur gadis aku, ini seperti anak gadis aku. Jadi aku agak hati-hati wongnya. Kalau sekedar nak baik, baik, biasa baik. Terima kasih Deo, terima kasih Mbak, apa-apa. Nah, baik macam-macam lah ngomongnya. Terima kasih nak. Untuk bola tua itu manggilnya nak, terima kasih nak. Oh, kita manggil adik, dia bingung pula. Dia sebelah aku tersinggung. Iyo, hai kamu tuh, menak tuh kan cocok. Boleh, mau ada anak bujang ngomong dengan sebelah. Oh ya Allah, cobalah menjadi menantu kita. Ah, boleh, boleh. Awak setuju tuh. Menjadi menantu kita lah belaga, pintar, gajinya gede. Gaji mereka itu bu di atas 10 juta kalau itu. Apalagi yang Arab Saudi itu. Yo, artinya dia tuh. Itu tetangga itu ada di maskapai penerbangan Garuda. Lalu merumaknya, lah beli umat tahu umat segala macam. Iyo. Ya duitnya memang gajinya besar. Intinya seperti itu. Niat baik boleh, tapi jangan memperlakukan seolah-olah kita yang nak nganunya main-main dia. Termasuk ibu-ibu. Nah, ibu hati-hati pula. Ada juga pramugara di situ ibu. Yang lanangnya. Pelagak pula. Dia kamu salah ngomong pula. Alangkah lagaknya. Ayo, nama kamu meniat coba menjadi menantu kita. Adik, mon alang ke belagak, bukan cak kawan jat. Nah, laju. Lah tersinggung pula yang sebelah ini. Nah, itu hati-hati. Nah, ini berbicara akhlak baru di Indonesia. Sampailah datang. Nak kemana dulu nih? Ke Jeddah dulu apa ke Madinah dulu? Mulai datang anggaplah ke Madinah, lah mulai kita masuklah ke Madinah. Atau ke Jeddah ya, basinglah ke Madinah dulu anggap be. Jeddah bela dulu, anggap be Jeddah, umpama kita turun di Jeddah. Jeddah itu kota metropolis itu. Jangan aneh kalau di Jeddah tuh, jangan kamu terbelingar, kagak adung pakaian seksi segala macam. Mulai kamu ngomong, nah uji Mekah. Ya ngapo uji kawan, uji Mekah, uji tanah ini, ngapo bajunya cek itu, jangan. Karena belum masuk tanah haram. Nah, kalau lah masuk tanah haram beda lagi. Orangnya sudah berpakaian yang bagus, segala macam kita bengi. Nah, itulah yang kukatakan tadi.
Kalau budaya wong sano, wanitanya banyak keluar di malam hari, paginya dia di rumah. Dan lantak kita ini keluarnya pagi hari, malamnya kita biasa di rumah. Maka terbalik, makanya prasangkonya lain. Betino yang keluar siang hari, pagi hari dikatanya betino tidak benar. Kita keluar siang hari, makanya agaknya berani-berani, makanya kita hati-hati. Berjalan jangan ini. Ay biarlah Pak, aku nila tua. Bukan soal tua. Kaget dulu urusan yang lain-lain. Kalau kamu lah terbawa di mobil, suami kamu tertinggal, itulah sudah masalah. Hilang di jalan. Kadangnya itu nak ngantar kamu balik lagi. Karena diajak ngomong kamu tidak ngerti bahasa Arab, akhirnya bening kepalanya. Ngomong bahasa Arab kamu tidak ngerti, bahasa Inggris tidak ngerti. Nah akhirnya kamu tinggalnya. Kurang lama Pak manasiknya. Manasiknya kurang lama. Terakhir apa kurang lama manasiknya? Ya kan belum diajari bahasa Arab, belum diajari bahasa. Iyo, belum diajar bahasa Inggris. Maka belajar sekali-sekali itu ijlis, ta'al, tafadhol. Kalau bahasa Inggris come here, sini. Kalau nak belanja cukup dia ngomong kam. Nyila tahu kam itu berapa. Biasa manyang-manyangnya, kamu udah paham pula kam. 1 rial, 1 rial. Tapi wong sana lah banyak juga bahasa Indonesia. Uang Jokowi junyo. Uang Jokowi nyo. Uang Jokowi itu tahu nyo. Merah tuh segala gambar-gambar tahu nyo. Kadang tuh bodoh usah ngomong jadi kita belanja dengan Indonesia juga duit kita. Aku pernah ngetes kemarin umroh. Coba-coba aku ada 2 rial, tapi aku coba berapa ini jaku? Sekian ujinya. 25 rial umpama. Atau 10 rial. Aku unjuk duit 1.000. Disosoknya duit dia. Deh benar aja gitu. Sosoknya duit dia masuk. Tak tahu lebih dan kurang, tak tahu. Cuma yang penting nak ngetes lah ya kan. Berarti boleh kita belanja duit kita tu pacak. Pakai rial pacak, pakai duit Indonesia pacak. Nah, pas di sana hati-hati akhlak. Yang tadi jagonya akhlak tadi. Gara-gara bermain itu. Bermain yang terbiasa bermain itu yang jadi masalah tuh. Kadang-kadang gara-gara bermain tersinggung sesama kita. Sudah tuh gara-gara bermain unsur kepercayaan hilang. Mohon maaf kalau kita bapak-bapak ini selalu ngomong jorok terus ngomong yang jorok-jorok. Akhirnya kawan ngomong, "Ay bapak wong ini tidak dibaca dipercaya wong ini rasanya." Ngapa itu wah? Nah itulah lebih kurang itu. Nah, kamu ibu-ibu aneng, kamu juga jangan ngomong basing-basing ya di sana akhlak. Nah kembali ke budaya Arab itu, uang Arab kalau di Madinah uangnya lembut bu. Di Madinah itu uang-uangnya lembut-lembut dan wajah-wajahnya juga lembut-lembut. Kejinguan wajahnya lembut-lembut. Kalau sudah ke Arab, ke Mekah maksudnya. Ke Mekah wajah wong tu garang-garang dan ngomongnya garang-garang juga, tapi aku tidak ngomongnya jahat kan, tapi wongnya garang. Haji kaya itu. Kalau Madinah haji haram haji. Kalau lah sudah di Mekah haji kita laju wah gitu. Jadi Allahu Akbar. Jadi waktu nak mutar Ka'bah, jadi kita ni nak ada salah juga bu. Ini pengalaman ketika lagi buka dulu. Sekarang kan yang Hajar Aswad kan lagi keliling. Rupanya menjelang subuh orang pada tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Terus ada suara azan mulai subuh. Azan. Pop. Rupanya kemenangan orang yang tertinggal di situ, tertinggal dia nak sawab tadi. Nak ini tawaf di Hajar Aswad. Nak sujud di Hajar Aswad tertinggal rupanya. Langsung ini top. Tak boleh dilingkar langsung.
Yang ini tertinggal. Ya Allah, kawan aku tertinggal di situ. Aku tadi tidak baca. Yang ini tertinggal. Disilakan dia sikok-sikok. Nah, uji kita. Kita tadi berbocah apa baik, setengah mati. Yang ini disilakan. Nah, nak ngambil selain inilah cak mano. Nah, tapi kalau sekarang lah sudah memang di ini kalau. Aku rasa musim haji juga. Jadi kalau di musim haji kage di Mekah sana kamu kalau sholat subuh ya mulailah intai. Baik kalau malah baik. Kalaupun memang di tempat tidak baca nak sujud di Hajar Aswad, paling tidak mendekat kan. Mungkin kita nak mendekat kan. Mendekat lebih lemah. Nadanya itu lebih lemah. Maksudnya itu kan daripada ngecupnya dari situ. Tapi jangan pula bahasa macam ini. Demai. Dah pula nak diwajib ke. Diam. Ajak bini. Itu halak tak baik tu. Ini penghalak bacaan halak tu. Itulah sudah nak menghina tu. Diam kata bini. Mati. Tak penting tu. Allah, ujung Allah kan teman. Jangan berharap kalau dibolehkan sujud di Hajar Aswad tu sujud berkeinginan, ngerti tak? Kalau baca megang rukun Yamani itu yang ada yang di sudut belah sini tu, yang hitam tu kan, baca megang, baca nyium, pokoknya berkeinginan. Baca nak solat di Hijr Ismail, berkeinginan. Nak solat 2 rakaat di sebelah makam Ibrahim. Makam tu tempat bukan kuburan, jangan salah. Makam tu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim tu waktu bangun Ka'bah, dia tu apa dia nyusun batu dengan Ismail, mundur, nyengok. Ayo, mulai lagi. Mundur lagi, ngelik. Nah, disitulah. Kaget ada ini baca diintip tu kemarin tu. Jinguan ada cat tapak itu dalam itu. Solat 2 rakaat. Bisa diselonya be solat 2 rakaat. Baca solat. Kalau dak jawab tadi mau ji Ustaz Rahman ini lah kembali ke fikih kontemporer. Dak baca solat itu solat diri be. Allahu Akbar. Allah. Ya pokoknya itulah lebih kurang. Jadi atahiyat mana Ustaz? Ya sudah ini baik. Tahiyatul mubarakatuh. Itulah kalau mendesak tu membaca solat. Tapi kalau kamu lah punya keinginan, aku pengen nyujud Hajar Aswad, aku pengen solat di Hijr Ismail, aku pengen solat di sebelah makam Ibrahim, insya Allah bisa galau. Tapi mau kamu lah sudah nindingkan hatimu, akhlak kamu lah tak bagus, dem ngomong bininya dia lah. Mau tak dapat kau kaki kita umroh lagi. Ada tak orang macam tu? Bertemu kaki kamu, jangan main. Maka hati-hati nian itu. Selesai nian, boro-boro balik ke demam. Allahu Akbar. Ya jangan sampailah pokoknya mulai datang ke di mana kamu berlabuh, baik di Madinah, kaki pesawatnya di mana ya? Di Madinah, apa di Jeddah, begitu datang ke bandara situ, kamu baca sujud syukur. Rap, sujudlah kamu di situ. Sambil berdoa, ya Allah, kalau laca ini sedih kita sebenarnya, mulung sebenarnya. Kalau aku dulu Kak Matar, yang membuat nangis itu sebenarnya ini. Ya Allah, aku hadir di sini, wong tua aku tidak bisa hadir di sini. Nah, itu nah. Yang membuat nangis itu sebenarnya. Aku bisa hadir, wong tua aku tidak bisa hadir. Dulu-dulu tak tahu bisa hadir atau tidak. Nah, sampai sekarang aku nangis sebenarnya. Itu yang aku membuat aku nangis ketika itu. Nah, tapi didoain aja. Kalaupun dulurku tidak bisa hadir, ku doakan anak-anaknya bisa hadir, cucung-cucungnya bisa hadir. Nah itu Bu. Ya, pokoknya saya itu, pokoknya doain saya itu ya. Pokoknya seandainya dulu aku tidak bisa hadir, mungkin dia tidak mampu seperti aku kan, paling tidak anaknya nanti.
Nah, nangis di situlah. Nah, sujud. Namun yang mau bini ini sujud ngomonglah, ya Allah, mintalah selama aku di sini, aku ingin bini aku akor. Itu ilmu yang tidak pernah diajari. Mintalah aku ingin bini aku selama di sini akor. Mau je Ustaz Baron tu dia bertengkar dengan bini, borong orang lain bini bertengkar. Malah uji Pak Kemenak, Pak Subrata kemarin tu sibuk di Mekah uang nak ngurus perceraian. Pokoknya bercerai kita di sini lah kage jo. Balik ke dusun ke baru. Dak di sinilah. Ada dak lokak di sini tempat ini untuk bercerai. La ilaha illallah. Itu bisa terjadi. Nah, jadi jagonian akhlak nih. Jadi jangan sombong, jangan angku. Pas ke Mekah itu dak kata lain ngomongnya macam ini, ya Allah, aku diizinkan datang ke sini. Kapan lagi? Yo, kalau ada rezeki aku baca umroh, ini haji biar aku menunggu 10 tahun, 11 tahun, puluhan tahun dengan perjuangan yang luar biasa, biaya dan sebagainya. Aku dah sejauh-jauh ke Matar. Ke Matar ini kalau dia nak naftar, lah berangkat duluan. Tanyalah dengan dia. 2006 dia kan guru di madrasah, sering berurusan ke Kemenak. Aku 2006 masuk Linggau, lah bertemu dengannya, nyala nanyo, kapan lah nak haji kau berangkat? Kalau naftar sekarang, 2006, 2007, uji aku kak kalau tidak salah, kalau 2007 ini berangkatnya 2009, apa 2011? Alah kelamonya uji. Balik ke dusun, tanya lagi nyo. Kita menjadi naftar 2007, tak berbarengan kamu. Siapa? Ya. Jadi balik ke dusun, kaki mudik lagi bertemu. Li, kau naftar sekarang berapa? Kaki dulu, aku nanya dulu, saya tanya. Nanya di bagian haji. Kapan lah mau naftar sekarang? Kau naftar sekarang 2012. Naik lagi dia. Ngurung lagi. Akhirnya terjadilah dia naftar 2011. Terjadilah berangkat seperti ini. Padahal waktu itu lalado mungkin duitnya, tapi memang Allah segala menjalankan. Nah, itu contoh-contoh. Dan lain-lain juga mungkin seperti itu. Mentau cak itu kan? Nah, itu ya. Nah, kalaulah sudah akhlak kita lah bagus, cara kita lah bagus, insya Allah ibadah kita jadi bagus. Yurus. Kalau kita lah rendah hati di situ, makanya ini kajiannya cak ini. Kalau kita rendah nian di mata Allah, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Kalau kita cak tinggi nian di mata Allah, cak sombong, maka Allah akan nyampakkan kita sedalam-dalamnya. Itu kajian itu. Maka jangan nian kita, pokoknya rendah terus ya Allah. Nah, usaha kenian kalau kaget di situ, walaupun tak baca marah, walaupun tak baca nekat nian, kalau tidak salah, nah ini posisinya. Ka'bah tu di sini ngadapnya. Pintunya ngadap sini, persis nah. Kalau ingatan aku ngadap sini. Nah, kamu usahakan kalau nak mutar istirahat nak solat 2 rakaat, stopnya di depan Ka'bah. Kalau dak baca dekat, belakang. Dak baca belakang lagi. Dak baca belakang lagi di pojok. Kan ada di pojok kan? Kan ada gedung lagi kan? Pokoknya intinya kamu tuh bisa ngadap Ka'bah, itu nah. Ngadap pintunya, tahu pintunya, itu pintunya. Usahakannya itu. Karena negeri-negeri yang makmur di dunia ini, negerinya rata-rata berhadapan dengan Ka'bah kalau. Termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, pokoknya negeri makmur, negerinya berhadapan dengan sini kalau. Itu menurut peta itu. Mohon maaf tak tersinggung negara lain, negara yang agak pacaklik, situ. Nah, kita berusaha untuk di situ, ya berdoa, ya Allah, aku sedang berada di depan Ka'bah. Walaupun jauh, membaca barak, bismillah. Kalau hari Jumat, jangan coba-coba kamu nak dekat itu. Kalaupun kamu coba-coba, usahakan nian bawa nian ini, bawa sal. Jadi sal yang lebar, beli
Pokoknya datang ke sana belilah Pak Rizal yang gede itu no. Datang ke situ mulai belilah si J, beli. Bau terus. Untuk apa? Ketika memang kita nak duduk di depan, nak agak pagi, jadi lemak, panas kak, naruh. Jadi kamu coba mau payung, pulau temangga, pulau wong lah jujak loh, siapa jemaah payung aja, haji uji ini. Nah ibu-ibu betina jangan marah-marah. Jangan coba-coba kalau lah ngomong haji haram, minggirlah bu, minggirlah. Nya itu tak mikir apa tuyuk. Nian apa nyeno jangan gi ayu aku ni tenang kuat. Nah uji tangannya. Tak balik gitu yang main. Tidak mikir tuh. Pokoknya apa nyelang ini ngindar be. Nyelang ngomong itu ngindar. Apanya dak ngusirnya dem taruhlah kita dem maju dikit. Nah untuk kenang-kenangan kalau dulu ya bebas-bebas baik sekedar untuk aku ini kan bukan haji kan umroh kan. Jadi pengalaman kalau seandainya kamu nak jangan bawa kamera. HP membaca dinyuk tali. HP itu walaupun HP Android ini tadi kan. Kamu unjuk tali bila perlu talinya tuh bisa digantung di sini. Jadi digantung main ini. Kalaupun nanti tak dia nuwong tidak nyampa. Siap galau pokoknya tubuh tuh. Iyo. Nah kalau kamu memang nak muat ini baju jubah dari sini nempa, buatlah kantongnya samping dinyuk ceret. Bapak, sudah tuh buatlah di sini nyuk peta, nyuk kantong di dalam ceret sini. Aku memperhatikan ya. Ya jadi artinya bisa jadi duit kita taruh sini, bisa jadi HP kita taruh sini. Jadi mak ngomong tuh malah sampai wong lang lu siko kita kan lain pula dem jadilah. Iyo. Yang jadi masalah kok, kok nak surut neko makayonnya nawak dompet. Bukan tentu dimaling wong nyampak dewe. Kok yang masalahnya tuh? Mula sudah di sini, wadahnya besar, tempalah. Buat kalau belum berangkat ini, buat jubah siku. Buat dari sini maksudnya. Jadi untuk pakaian kita di situ. Jadi tas, buat batas sini. Malah ada baju kaos kan dari sini ada kan? Jualan ada. Tapi itu ke di dalam. Ini untuk kita pakai baju. Nah sini. Cak jubah tu kan? Ceret sini. Awak mau menjadi berangkat nak muat, tapi belum muat. Lah benian awak tu. Labenian. Nah. Sudah tuh sendal, bapak-bapak usahakan beli sendal yang di kalau jualan yang di Pasar Kaki Limo yang depan Masjid Agung tuh banyak kak. Yang murah kan ada betali siko kan? Ada kalau betali siko kan? Sendal gunungnya. Iyo, kalau kamu terbeli yang eger yang cawak tuh, alhamdulillah. Tapi itu agak mahal 200-an. Agak berat tapi itu yang merek eger tuh, tapi yang itu ringan. Nah jadi kesini. Jadi kalau udah ini kejengoan ini kita boleh tumit. Nah awak dapat ilmu, bu. Ini dapat ilmu bu. Kita ini tidak tahu apa kita ini jenis rematik apa-apa. Jadi perjalanan sa'i itu sekali jalan 500 meter. Sekali 1, 2, 1000. Sekali lagi 1500. Nah itu kan mereka ini pakai marmar. Jadi rata-rata tidak pakai ini. Nah makanya awak dapat akal bingung waktu kalau memperhatikan. Nah kita ini kadang-kadang dingin di sini masalahnya. Yang membuat kita ada masalah itu di kaki kan. Apa dingin apa-apa. Nah aku jenguk ada uang bersendal tipis. Dia bersendal tipis tapi tidak membatalkan kejenguan ininya maksudnya itu kan. Makai dia bersih boleh wong caknya. Awak pernah nyoba kita di rumah memang dingin pakai sendal yang hotel itu ya, lemak caknya. Ada ilmu tuh. Nah coba baik kaki kan. Nah terutama bapak-bapak belilah sendal yang cak itu. Jangan sendal jepit itu tijak wong. Lah mulai sendal itu ditijak wong, mulai lepas. Kawan sebelah ngomong, mana sendal kawan? Hilang, tergantung amal perbuatan. Lah tersinggung.
Lah tersinggung pula. Lah kawan tuh, kalau kau baik di dusun tuh, ya ngapa sendalkan hilang? Nah lete tuh. Pokoknya usahakan. Tapi kalau sendal yang tadi, nah itu ke sendal yang awak pakai. Kalau pakai itu waktu umroh, awak beli waktu umroh. Lemak nian waktu nak ada hari temasa kamu tuh ke Jabal Uhud, Jabal Rahmah ya. Kaget ke, pokoknya yang ke batu-batu ya, pakai sendal itu lemak nian. Icasnya. Itu makanya icas lemak kena diikat di sini. Ibu-ibu boleh juga. Jadi dalam itu kan pakai ini beli bela murah kalau di itu 25.000 berapa? Tapi mana yang Eger tuh lebih tahan, lebih kuat, lebih mahal. Ah itu. Nah kemudian akhlak budaya wong Arab tadi, wongnya kasar tapi gayanya. Dan kayak kita jangan coba-coba. Kalau soal ibu, bapak sini ada yang merokok. Kamu yang merokok jangan paksa kenian. Jangan nak minta kata urusan merokok nih. Nyala ngomong haram. Kaget kalau kamu di hotel, kamu berjalan ke arah Mekah ke ini, walaupun belum sampai bertemu dengan mermer, kita masih di aspal, itu nak beludak kita tak sanggup bu, bersih nian bu. Makanya ibu kemana-mana banyaklah beli tisu bu, usahakan beli tisu. Tisu itu di dalam tas ada. Untuk apa tisu tu? Sampai kita nak beludah nian, mohon maaf, entah nak ngeluar dahak, ludahlah di tisu tadi. Paham tak? Ludah di tisu, nah kan ada kotak sampah. Nah kamu langsung masuk di kotak sampah tisu itu. Aman nian itu. Kita tidak merasa berdosa, tidak pasing ludah, tidak pasing apa, dan tidak jorok. Dan juga memang bagus. Ada di kotak sampah. Jangan dia beludah basing situ. Dimarah itu. Lemak mau dimarah, mau terdenda, nah jadi gawe pula ditangkap, dibawa ke pos. Nah itu hati-hati nian pokoknya. Nah sudah itu, uang di sana hati-hati, uang di negara sana, kalau janggutnya dipegang senang. Kalau kita nak pegang janggut, nah itu lo mengerti itu. Awak berjanggut tapi dipegang marah. Saya situ ya. Ada yang megang janggut, biarkan. Itu baru ngerti berjanggut. Itu sunnahnya mah itu. Uang yang menjanggut itu ketika sahabatnya megang jadi pahala. Aku belum megangnya. Mau aku ngetes aku kamu ngegang dia tak mungkin lah tahunya. Kalau aku megang tadinya langsung ku kontani dia. Lah, apa? Cukup lah aja gitu. Nah, kalau uang sana dipegang janggut setuju. Tapi jangan coba-coba kita jauh di sininya. Jawil siko daerah sininya. Makanya hati-hati itu. Mun kita di jawil wong sini tak apa-apa. Di sana jangan main-main kita nyawil-nyawil wong Arab tuh. Lanang sininya marah dia. Nah itu jadi adat istiadat ini perlu tahu. Sudah itu ibu dimantapkan nian hati bu, jangan nian bu. Kita ni galak tergoda. Yang tak biasa di sini kaget dibawa. Yang tak biasa di tanah air. Di sana tergoda. Di Arab tu toko wong pan waktu sholat dibiarnya, dinjuknya tali bae. Nah kita sedang belanja diomongnya haja soli sholat. Keluar kalau gitu jangan dalam tulang kena marah. Nah ditutupnya pakai dinjuknya tali bae. Nah ini sholat kalau bilang sholat. Kakek kamu ni kan tergoda iblis, belum tahu tapi ada fitnah ini kan. Selo ngambil barang tu kan. Kan saya ini kalau ni kau kan orang Arab baik-baik, kalau ni kau ngenyuk kita. Masuk das ya Allah. Mun tak tahunya berdosa kan. Mun tahunya lah berdosa, lah kena hukuman. Mampus tangan kita. Cik. Alah jadi gawe nian. Pokoknya tutup nian segala-galanya. Ya pokoknya tu awak tu ingat ini. Jadi kalau kamu tu bersit, astagfirullahalazim, iblis kau ngodaku. Gimana? Kamera wong ado nak mati tu.
Ya, belum tahu ada kebiasaan, ada datang dewean ketika ada kesempatan, perasaan kan? Perasaan tuh kan itu. Sudah itu kalau nak belanja boleh kita nawar-nawar. Nak belanja boleh nawar, tapi ingat mereka hati-hati. Mereka itu berkerumun-kerumun, cak makso macam itu nabu. Kalau kita nak beli sesebe, maka sudahlah. Lemak ngajak orang ngerti be. Nah, sudah itu kalau nak beli baju-baju, kaki ada kaki limo, Bu. Kaki limo tu bapak-bapak, ada yang jual kaki limo juga, ada nih sasaannya. Habis sholat Jumat itu, kalau musim umroh, tapi musim haji walau-alam, kena kulum kan. Banyak orang jualan, cak di pasar 16. Ya, 50 rial, 50 rial. Tinggal kita share, mau kita share ami. Ada juga sedang yang kita tapi panjang. Lagi uji kita potong, uji kita. Nak motong di situ jadi balik Indonesia jadi. Kalau kamu nak mau oleh-oleh untuk dulur kan, murah meriah, 50 rial, 50 rial. Kalau kamu lah naik ruko itu mahal. Nah, mereka ini di sana itu mohon maaf, kayaknya dia ni apa dia lah sudah kita nawar, jangan tak jadi dia tu caknya tu. Kalau dia ngomong berapa ini sekian, uji kita dah kaki dulu, ibarat kita tu dah kaki dah, nah galoman nian balago baca dari itu. Kayaknya macam itu mereka itu. Aku ni lah ngalami masalahnya. Jadi aku lebih baik aku diam bilah, jangan bahaya juga kau je ku. Apa tertanya langsung beli kau, nah gawat kau. Habisin kalau kak. Iya, apa tertanya langsung beli. Mak mana cara supaya dia beli? Itulah kita lanang tu, nah dipegang-pegangnya bu. Kadang binsal gitu, ayo kita uji gitu. Kadang mohon maaf be, kami lanang tubuh lanang cak niu macam itu lagi kesal gitu lagi. Nah apalagi kamu ni, ngeri. Aku hati-hati. Yang bahayanya, kaki kita punya suami temperatur emosian kan, ya marah awak juga dan tak juga bini kita niung dusun. Ngan bukan orang barat. Masing-masing, nah kau ni. Nah ini tak terti. Nah paling kita ngomong haram gitu. Ente haram. Hanya terkejir. Kadang bukan orang sano begawe di sana itu, banyak juga orang lain. Sampai di sini ada tak pertanyaan-pertanyaan kira-kira seputar akhlak, seputar budaya Arab yang kira-kira yang nak ditanyakan. Nah intinya maksud awak Miko, rendahkan nian hati itu. Rendahkan nian, ya Allah aku datang ke sini memenuhi panggilanmu dan aku ridho segala apa yang kulakukan ini, dan kemudian semoga ibadah aku ini jadi baik, diterima dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dia kata balasan haji mabrur dan mabrur itu adalah surga lah balasannya. Kalau baca naik haji kau seumur hidup kau susah nian, sekali ada yang tak nyampai. Nah kalau baca sekali pergi kau langsung dapat umroh yang haji yang mabrur dan mabrur. Nah itu jangan berpikir agak ngulang lagi kapan? Kalau umroh baca ngulang, haji kapan? Umur lah 70 tahun, nak 20 tahun lagi, kapan lagi? Nah itu. Ada pertanyaan tak kira-kira? Ibu-ibu ada pertanyaan tak?